Welcome to kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang depresiasi dan penurunan nilai. Selamat belajar. Dari depresiasi. Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk mewujudkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Depresiasi terhadap aset tetap dimulai ketika aset tetap tersebut telah siap untuk digunakan. Yang kedua, nilai biaya aset yang didepresiasikan merupakan nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. Nilai ini dihitung dengan mengurangkan biaya perolehan dari suatu aset terhadap estimasi nilai residu atau nilai sisa dari aset pada akhir periode masa manfaat aset tersebut. Yang ketiga, taksiran masa manfaat aset tetap merupakan jangka waktu di mana suatu aset diekspektasikan dapat digunakan oleh suatu entitas. Suatu entitas mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain yang pertama ekspektasi penggunaan aset, yang kedua keusangan teknis dan komersial, dan yang ketiga pembatasan legal atau penggunaan aset. Metode depresiasi. Ada 3 metode depresiasi yang umum digunakan, yaitu pertama metode garis lurus, 2 metode pembebanan menurun, yang dibagi lagi menjadi 2 yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun, dan yang ketiga metode unit produksi. Depresiasi terpisah untuk komponen yang signifikan. Dalam pembebanan depresiasi aset tetap, PSAK 16 menyatakan bahwa aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Langkah yang harus diambil suatu entitas adalah: yang pertama, mengidentifikasi komponen aset yang signifikan, yang kedua, mengestimasi masa manfaat dari masing-masing komponen, yang ketiga, mengestimasikan pola penggunaan masing-masing komponen dan menentukan metode depresiasinya, yang keempat, menghitung biaya depresiasi masing-masing komponen. Indikasi penurunan nilai. Dalam menilai apakah terjadi penurunan nilai, entitas harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, ada informasi dari sumber eksternal dan ada informasi dari sumber internal. Pengukuran penurunan nilai. Adanya indikasi penurunan nilai maka harus dilakukan dengan pengujian pembandingan antara jumlah tercatat dari aset dengan jumlah terpulihkannya. Jurnal terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasilan kas dikurangi dengan biaya penjualan dengan nilai pakainya. Selanjutnya, pengakuan rugi penurunan nilai, yaitu rugi penurunan nilai atas aset revaluasian surplus revaluasi untuk aset tersebut ketika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari nilai tercatat aset yang terkait. Entitas mengakui liabilitas jika dan hanya jika hal ini disarankan oleh standar akuntansi lainnya. Selanjutnya, penurunan nilai pada unit penghasil. UPK aset adalah kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari arus kas masuk. Ini aset atau kelompok aset lain. Di sini ada 2, yaitu goodwill dan aset corporate. Yaitu goodwill di sini tujuannya untuk menguji penurunan nilai goodwill diperoleh dari suatu kombinasi bisnis harus sejak kapan diakuisisi dan dialokasi pada setiap unit penghasilan kas. Selanjutnya, aset corporate yaitu di sini termasuk aset sekelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat, divisi atau entitas pelengkap EDP atau pusat penelitian. Pemulihan rugi penurunan nilai. Informasi yang bersumber dari luar antara lain sebagai berikut. 1. Nilai wajar aset telah meningkat secara signifikan selama periode tersebut. 2. Perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas telah terjadi selama periode tersebut. 3.
suku bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar yang lain telah turun selama periode itu. Informasi yang bersumber dari dalam antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan bagi entitas yang terjadi selama periode tersebut. 2. Bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengidentifikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih baik atau akan lebih baik dari yang diharapkan. Penyajian dan pengungkapan. 1. Keberadaan dan jumlah pembatasan hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang. 2. Jumlah pengeluaran yang diakui sebagai aset dalam penyelesaian. 3. Jumlah komitmen kontraktual dalam memperoleh aset tetap. 4. Jumlah kompensasi pihak ketiga aset tetap telah yang dimasukkan ke laba rugi. 5. Jika ada perubahan estimasi terkait dengan masa manfaat, nilai residu, atau metode penyusutan. Berikut ini adalah contoh pengungkapan yang dilakukan oleh PT Astra Outmed Tbk. Jadi, rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik. Jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihnya aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau depresiasi. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya.